Oke, kita kenalan dulu Oke, kali ya. sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Halo semua teman-teman seller dan semua penonton, aku Putri. Rara. Kita dari tim Merchant Development Tokopedia dan kali ini kita yang akan sharing di Tokopedia Live Class untuk hari ini. Jadi sebelumnya kita mau sharing sedikit nih sebenarnya Tokopedia Live Class hari ini mengenai apa sih dan kenapa topiknya seperti ini gitu. Sebenarnya banyak banget nih teman-teman seller yang sharing ke kita dan curhat dan bertanya. Mereka itu banyak banget yang baru jualan di marketplace nih Ra. Baru jualan di marketplace, baru jualan di Tokopedia dan mereka mengeluhkan kalau mendapatkan transaksi pertama itu sulit ya. Jadi mereka belum mendapatkan penjualan pertama juga. Nah, itu tuh sayang banget karena sebenarnya setelah transaksi pertama itu datang, transaksi lainnya juga akan cepat menyusul gitu. Kayak penglaris gitu. Benar. Nah, maka dari itu kita ingin membawakan topik tersebut di Tokopedia Live Class hari ini dan pengen memberikan cara-cara nih dan tips untuk teman-teman seller bagaimana sih caranya mendapatkan orderan di hari-hari pertama seller setelah buka toko di Tokopedia gitu. Dan mungkin yang nonton ini juga ada teman-teman seller yang udah merasa lumayan sukses gitu ya, transaksinya udah banyak. Mungkin teman-teman seller juga bisa berbagi tips-tipsnya untuk seller-seller yang lain di sini. Masih gitu. baru-baru. Benar. Gitu. Ini udah banyak banget kayak yang nonton, mungkin bisa absen dulu sebutin kayak hai saya dari toko ini. Coba sebutin di kolom komentar. Nanti kita akan sapa-sapa deh siapa aja yang udah ada di sini. Gitu. Oke, kita mulai aja kali ya. Jadi tadi kan temanya adalah gimana caranya mendapatkan penjualan pertama nih. Nah, Put, kamu sendiri kalau di Tokopedia sukanya beli apa sih? Oke, ini kan kita di sini sama-sama buyer dong pastinya. Pasti sering dong pakai aplikasi Tokopedia dong untuk beli apapun gitu. Nah, kalau aku biasanya tuh di Tokopedia kalau nggak beli baju, aku dari beli baju sampai beli makanan kucing gitu loh. Untuk peliharaan aku ada juga di Tokopedia dan gampang banget, makanya aku juga sering beli gitu. Nah, biasanya kalau misalnya beli produk di marketplace gitu di Tokopedia, apa sih sebenarnya yang kita lakukan pertama kali atau yang kita cari gitu? Nah, ya kalau aku sih kayak sebagai pembeli, pastinya aku kan udah tahu nih mau beli apa. Aku tuh biasanya kayak ada 3 hal yang aku tuh perhatiin banget. Pertama, nama produknya. Karena kalau aku kan kayak misalnya kamu beli nih make up atau baju, kita search dulu nih, oh nama produknya misalnya beli dress warna hitam, bunga-bunga, misalnya gitu. Habis itu aku lihat juga foto produknya ini menarik apa enggak. Terus misalnya ini udah jelas belum menggambarkan produknya. Yang ketiga, aku juga akan perhatiin deskripsi produknya karena itu berarti detail ukuran apa segala macam tuh ada di situ semua. Benar. Gitu. Oke. Ini udah banyak ternyata yang absen ya. Oh ya dia, oke kita Washi Java. Washi Java, halo. Washi Java, udah berapa jualannya? Gitu. Gimana udah dapet transaksi banyak belum? Ada juga Marbeluf. Ada yang dari Selangor. Wow, ada dari Selangor. Jauh sekali, terima kasih udah nonton. Halo Malaysia. Hai, ayo Maci. Oke, terus ada siapa lagi? Oke, nanti lanjut aja terus ya. Jadi mungkin bisa sebutin nama tokonya, nanti kita sebut terus kita coba sharing-sharing tipsnya. Oke, terus tadi kan aku udah sebutin nih. Ada 3 tadi ya, Ra, yang penting, poin pentingnya yang pembeli lihat. Foto sama deskripsi produk. Nah, sekarang kalau misalnya penamaan produk, kira-kira penamaan produk tuh yang bagus kayak apa sih Put? Biar kita tuh kayak tampil di atas gitu. Oke, untuk penamaan produk ini kan salah satu yang paling penting kan ya, Ra? Karena kebanyakan pembeli itu kalau ke marketplace, mereka juga banyak yang udah tahu banget mau beli apa gitu. Misalnya aku mau ke Tokopedia, aku udah tahu nih mau beli makanan kucing, yang biasa aku beli juga aku udah tahu brandnya apa. Jadi pasti aku langsung pergi ke aplikasi, yang aku cari adalah makanan kucing, Royal Canin, murah gitu misalnya. Jadi itu akan langsung keluar tuh produk-produk apa aja yang bisa kita pilih. Nah, sebenarnya kita dari tim Tokopedia juga mau ngasih tahu ke seller kalau penamaan produk itu sebenarnya ada rumusnya loh, biar kalian kalau mau tahu penamaan produk yang baik itu seperti apa. Nah, jadi rumusnya itu adalah jenis produknya, setelah itu merek, terus keterangan, dan bisa di akhirnya bisa juga ditambahkan kata promosi gitu. Biar lebih menarik ya. Nah, contohnya misalnya kalau jilbab nih gimana, Ra? Contohnya? Kalau misalnya beli jilbab, kemarin aku beli jilbab buat mamaku, aku bener-bener cari misalnya jilbab, voal, segi 4, motif bunga gitu. Tuh bener-bener spesifik, mamaku minta kayak gitu. Ya udah, terus pas aku cari kayak gitu, udah muncul bener-bener seller yang jualan produknya
kayak gitu. Jadi semakin spesifik maka akan semakin terlihat juga di halaman pencarian. Benar. Tuh. Terus info nama produk ini sebenarnya teman-teman nih masih belum dapat penjualan, mungkin bisa dilihat dulu, oh penamaan produknya udah bener atau belum ya. Karena kalau belum oke atau belum maksimal itu selama masih belum ada bisa penjualan, diubah ya. kita masih bisa ubah. Jadi masih bisa dicoba kayak keyword yang ini menarik, terus kayak akhirnya dapat penjualan gitu. Benar. Jadi untuk produk-produk yang belum laku nih dari seller-seller, kalau misalnya kalian mau ubah nama produknya masih bisa ya, karena masih bisa selama belum ada penjualan gitu. Jadi mungkin mau ngikutin tips dari kita setelah ini bisa coba diganti. Coba mungkin yang udah join ke sini, coba dong sebutin jualannya apa aja sih, kayak tadi yang udah absen, nama produknya apa sih. Jadi coba kita liatin, mungkin kita bisa kasih beberapa tips juga, harusnya tuh namanya bagusnya begini gitu. Benar. Seller yang hadir di sini mungkin bisa kasih tahu ya jualan produknya apa, nanti kita coba kasih saran penamaan produknya seperti apa. Oke, gitu. Terus tadi udah nama produk, sekarang kalau foto nih, kan tadi aku sebutin juga foto. Kira-kira kalau menurut kamu foto yang bagus tuh harusnya yang seperti apa sih, Put? Oke, biasanya kalau aku ngelihat foto produk itu pasti pertama aku ngelihat yang clean gitu, yang bersih gitu ya fotonya, yang jadi backgroundnya kalau bisa tuh bisa mungkin polos dan posisi produknya juga di tengah dan jelas gitu resolusinya. Foto produknya juga kalau bisa dari berbagai sisi gitu ya kan, dari berbagai angle. Misalnya nih kita mau beli baju gitu atau sepatu, pasti kan kita pengen lihat dari depan, tampak depan, dari atas kayak gimana. Dan juga foto produk itu kalau produknya misalnya produk kalian yang bisa dikenakan, itu sebaiknya bisa juga pakai model gitu. Biar lebih kelihatan. Nah, untuk foto produknya boleh lihat contohnya ya, akan ada di slide. Iya, akan ada kita di mana contohnya nih, juga. Nih. Oke, ditunggu aja kalau belum ada ya. Tapi pokoknya tadi tuh yang penting produknya pokoknya di tengah, terus kalau bisa clean gitu ya, jadi jangan banyak kayak backgroundnya ini itu. Iya. Gitu, dan kalau bisa pencahayaannya tuh juga oke ya, karena kalau misalnya itu gelap gitu, biasanya nanti detail produk kalian nggak akan kelihatan gitu. Dan ada resolusinya juga ya. Resolusinya sih biasanya kalau kita sarankan biar nggak pecah gitu 700 x 700 pixel tuh udah oke lah gitu. Padahal udah ada di foto nih, udah ada di layar contohnya kayak gimana tuh yang baju. Jadi kalau bisa dilihat itu baju kan ada tuh tampak depan, terus ada juga yang kayak jelas motif-motifnya apa. Iya, motif apa. Gitu. Dan kalau misalnya baju juga nih contohnya pas banget. Kalau misalnya kalian ada size guideline-nya sendiri, misalnya S ini ukurannya berapa sampai berapa kali berapa, M berapa kali berapa, itu bisa ditampilkan juga di bagian foto produk ya. Itu bagus banget kalau bisa ditampilkan. Itu penting banget biar orang tuh nggak kayak salah beli gitu, kayak kecilan, tapi kan kita udah kasih tau informasinya. Benar. Tuh. Oke, kira-kira apa lagi ya untuk poin-poin? Paling kan itu sih. Jadi kalau misalnya angle tadi harus. Oh, ini ada kerudung, ada contoh kerudung juga ya. Ini yang kayak pakai model gitu ya. Benar, jadi pakai model. kelihatan kira-kira nih si jilbab kalau dipakai tuh bentuknya gimana. Benar, karena kadang kan kalau kerudung lah kalau kita taruh doang gitu kan kelihatannya cuma persegi aja gitu kan. Pembeli pengen lihat kalau dipakai tuh seperti apa sih. Jadi sebisa mungkin pakai model gitu. Oke, itu jadi contoh-contoh yang bagus yang bisa teman-teman ikutin gitu. Oke, ini terakhir ada foto sepatu sendal. Ini sepatu sendal nih aku suka banget nih karena kelihatan detail-detailnya tuh kayak bentuknya. Aku ngeliat aja pengen langsung beli gitu ya. Terus udah kelihatan juga kayak kakiku 24 cm, itu ternyata ukuran apa. Jadi udah jelas lah, udah bisa langsung ngukur gitu. Kalau kamu nggak tahu kayak kamu ukuran berapa, ambil langsung aja garis ukur beli sekarang. Jangan sampai salah gitu ya belinya. Itu kan kelihatan juga detail manik-maniknya gitu ya, karena juga pencahayaannya pas gitu dan backgroundnya polos juga. Jadi super clear lah gitu. Oke. Terus tipsnya apa lagi nih, Put? Oke, tadi kan udah ada 3 nih ya, kalau seller-seller masih ingat. Tadi kan udah penamaan produk, yang kedua ada foto produk, dan yang ketiga itu yang mau kita bahas sekarang adalah deskripsi produknya. Gitu. Nah, kalau deskripsi produk itu kalau misalnya kita mau beli nih, tadi misalnya kita udah lihat dong, ini mau beli jilbab, oke fotonya bagus, udah pakai model. Terus selanjutnya yang kita lihat biasanya apa sih? Scroll ke bagian bawah ada bagian deskripsi kan. Nah, sebaiknya apa sih Ra yang bisa dimasukin sama seller tuh di bagian deskripsi produk? Kalau di Tokopedia deskripsi itu boxnya gede banget. Itu merchant bisa memanfaatkan dengan informasi-informasi tentang produknya, seperti misalnya tadi motifnya bunga, terus bahannya apa, terus ukurannya didetailin lagi, walaupun tadi udah ada gambarnya kali ya. Benar, tapi tetap harus didetailkan lagi di dalam description box itu. Terus kalau misalnya ada kayak cara perawatan produknya, kayak misalnya jilbab ini jangan disuci pakai mesin cuci ya gitu, tuh juga penting banget karena semakin jelas informasi tentang produknya tuh berarti sellernya semakin paham produknya yang dijual apa, jadi pembelinya tuh semakin yakin gitu.
Iya, benar. Jadi lebih meyakinkan. Iya, kalau kayak sendal tadi bisa dimasukin kan bahannya dari 100% kulit asli halus, ada payet cantik 3 dimensi. Iya, gitu. jelas. Pokoknya langsung kayak, wah ini oke banget lah, udah Bisa jelas. promosi dikit juga lah di deskripsi produk ya. Gitu. Terus kalau bisa kalau misalnya jualan produk yang udah bermerek, jangan copy paste dari website. Iya, Itu harus benar. kayak kita tuh yang kreatif gitu, karena itu dibaca loh sama pembeli. Itu dibaca banget. Jadi menurut kita kalau bisa deskripsi produk tuh jangan sampai kosong deh, karena bisa jadi ragu loh buyer mau tadinya udah mau beli tapi kok nggak ada keterangan lebih gitu, lanjut iya. ya gitu. Gitu. Oke, terus kalau misalnya nih tadi aku udah, misalnya aku penjual ya, terus aku udah nama produk udah bagus, foto udah oke, pakai model udah cakep, terus misalnya deskripsi udah lengkap. Nah, kira-kira yang penting buat pembeli tuh sebenarnya tuh harga sih. Iya benar, harga kalau kan. harga tuh pasti kita semua mikirinnya duitnya dong. Kalau dari pembeli. seller kita kan pengennya Iya. cuan, tapi Iya, kalau pembeli juga mau cuan. Jadi Iya. sebenarnya harga tuh gimana sih, kayak apalagi untuk seller baru gitu, gimana nih buat kayak tipsnya untuk harga? Oke, ini mungkin buat seller yang udah merasa kayak kok kayaknya gue udah foto produk gue udah bagus kok, penamaan produknya udah oke, deskripsinya juga udah ada, tapi kok masih belum laku juga. Nah, mungkin kalian harus mulai melihat dari sisi lain, yaitu mungkin dilihat dari sisi harga gitu. Nah, untuk seller semuanya pasti maunya untung dong, maunya kan penjualannya laku dan untung gitu kan. Nah, tapi untuk memicu penjualan pertama, ini memang kita tuh harus taruh harga yang sangat bersaing gitu. Jadi seller mau nggak mau harus melihat kompetitornya juga gitu. Misalnya kita punya produk apa, kita lihat produk serupa di kompetitor yang lainnya. Misalnya kompetitornya pasang harga 80.000. Nah, kita setelah hitung-hitung, kayaknya nggak apa-apa deh kita taruh harga 79.800 gitu. Beda dikit, tapi efeknya tuh lumayan loh. Efeknya tuh di pembeli kayak, oh ini lebih murah. Dan juga keuntungan lainnya untuk harga produk yang murah, kalau pembeli itu kan, coba deh kalian ngaku yang pembeli ya, kalau mau beli barang diurutkannya berdasarkan apa? Harga termahal. Harga termurah kan pasti. Aku termurah ya. Aku juga termurah. Semua pasti termurah. Jadi ketika pembeli itu mengurutkan berdasarkan harga terendah, nah itu produk kamu bisa mendapatkan kesempatan lebih untuk tampil di lebih atas gitu. By the way, ini banyak yang nanya-nanya, nanti kita jawab di akhir sesi ya. Oke, nanti kita akan jawab ya. Ada Cornelia Pramesti. Halo. Ada Bali. Halo Bali. Ada Mamuju Sulawesi Barat. Aku jauh Selatan. juga ya. Oh, Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Barat. Aku Jawa aja sih di sini. Makasih udah nonton. Ini pasti yang udah baru jualan terus nggak sabaran kayak pengen bulan pertama gimana gitu. Jangan lupa nanti kita akan recap di akhir, ada kuis juga, jadi tenang aja. Iya, tenang aja. Nanti jangan lupa materi dari kita disimak juga ya, Ra, karena nanti pertanyaannya ada kuis. Ya, nanti ada hadiahnya. Jangan lupa. Iya. Nah, terus tadi kita lanjut lagi ya. Tadi kan udah harga nih, harganya tuh harus yang kita agak kompetitif, margin sedikit, yang penting kompetitif, jadi bisa menarik pembelian pertama gitu. Anggap aja itu marketing cost lah ya. Nah, terus kalau misalnya harga yang ideal di online, kita bisa jualnya di toko di Instagram nih misalnya, atau di sosial media. Kira-kira kalau di e-commerce harganya tuh gimana sih enaknya? Enaknya nih untuk seller-seller baru juga kan yang mungkin biasanya selama ini berjualannya hanya di Instagram aja. Terus kalian akhirnya pindah ke Tokopedia gitu. Nah, kalian bisa jadikan itu sebagai bahan promosi juga. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan transaksi pertama di Tokopedia, kalian bisa bilang di Instagram, bisa beli Tokopedia ya, harga di Tokopedia lebih murah loh, lagi di diskon gitu. Nah, jadi iya dipromosikannya seperti itu gitu. Karena kan kalian udah tinggal jualan aja di Tokopedia. Nah, mungkin bisa kasih tipsnya seperti itu. Jadi pembeli juga lebih tertarik. Oh, yaudah deh, gue beli lebih murah di Tokopedia gitu. Nah, dia langsung beli deh gitu. Oke, tadi kalau harga udah, terus kira-kira misalnya nih udah selesai jualan di Tokopedia, tadi udah upload produknya bagus, terus harga juga udah oke lah. Apalagi yang bisa dilakukan seller ya. Kalau misalnya di Tokopedia sih sebenarnya setelah semuanya udah di set, penting banget untuk melakukan verifikasi toko. Oh, kenapa tuh penting banget, Ra? Ya, jadi verifikasi toko ini buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah cara kita untuk mendata merchant kita atau seller kita dengan cara gampang banget, itu tinggal upload KTP aja. Nah, upload KTP ini fungsinya banyak banget. Untuk teman-teman yang udah berlangganan Power Merchant, nanti setelah upload KTP, skor performa tokonya tuh bisa lebih tinggi dan power badge-nya tuh bisa muncul. Nah,
toko-toko dengan Power Badge ini nantinya akan banyak banget promo-promo yang eksklusif gitu. Selain itu juga untuk merchant-merchant yang udah verifikasi toko, kita bisa ajak atau untuk ikutan ke campaign-campaign dari Tokopedia. Misalnya kayak kemarin Maret Mantap. Benar. Gitu. Kan kalian pasti tahu sendiri dong, di Tokopedia setiap bulannya banyak banget promo-promo, macem-macem promonya, dan itu pasti kita akan selalu mau melibatkan seller nih, semua seller kita ajak untuk ikut promo ini. Nah, tapi biasanya seller-seller yang bisa dikualifikasikan untuk mengikuti campaign adalah seller-seller yang sudah melakukan proses verifikasi toko gitu. Penting banget. Karena kita juga mau memastikan keamanan bertransaksi juga ya untuk para pembeli. Itu paling gitu. penting sih. Jadi kayak nggak usah takut untuk upload KTP karena itu semua untuk kenyamanan dan keamanan jual beli. Terus selain upload KTP, Instagram, jual sosial media tuh penting banget kan. Iya, jangan lupa pokoknya kalau kalian udah ada toko di Tokopedia gitu, kalau Instagram kalian misalnya followersnya sudah banyak gitu ya, jangan lupa banget taruh link toko kalian toko di Tokopedia di bio Instagram gitu. Jadi pembeli sosial media lain juga, benar. Tuh, jadi memudahkan pembeli untuk kayak ternyata toko ini ada Tokopedia, udah gitu. langsung beli aja kan. Promonya banyak, bisa bayar dan logistiknya juga banyak banget. Jadi ya udah langsung aja. Karena banyak banget loh biasanya pembeli yang kayak udah males ya chatting-chatting gitu, WhatsApp dulu di Instagram, kayaknya pengen langsung beli di marketplace aja deh, dia ada nggak sih di Tokopedia. Nah, dengan kamu infokan seperti itu akan bisa mendrive penjualan lagi ya, lebih cepat gitu. Tuh, oke. Terus kalau misalnya aku udah upload KTP terus disebarin di Instagram, ada fitur-fitur lain nggak sih kira-kira yang kita bisa pakai gitu kalau jualan di Tokopedia? Nah, ada nih sebenarnya kita masih ada lagi fitur-fitur menarik yang seller bisa gunakan. Tapi di sini mungkin kita akan kasih tahu singkat aja kali ya nanti karena akan ada live class selanjutnya yang mungkin bisa dibahas lebih lanjut tentang ini. Nah, jadi yang pertama tuh ada voucher toko. Voucher toko itu adalah singkatnya kalian seller-seller bisa membuat voucher sendiri nih untuk toko kalian. Potongannya juga bisa kalian tentukan. Nanti kita tampilkan di aplikasi Tokopedia. Jadi ketika pembeli masuk dia bisa ambil voucher itu, nanti check outnya jadi bisa ada diskon gitu kan. Nah, yang kedua ada apa, Ra? Ada feed. Jadi kalau feed itu teman-teman bikin konten semenarik mungkin tentang produknya, tentang promo, itu bisa dilihat mirip lebih Instagram menarik. Ya, tapi di aplikasi Tokopedia gitu. Terus ada juga affiliate marketing, jadi teman-teman bisa mempromosikan produknya. Terus ada banyak kayak misalnya Putri nih mau beli produk aku, terus Putri nanti bisa dapat komisi sesuai dengan barang-barang yang sudah aku promosikan gitu. Jadi nggak perlu jadi influencer dulu ya, Ra, tapi tetap bisa share link itu dan bisa dapat komisi juga gitu. Nah, nanti kalau seller-seller mau belajar lebih lanjut tentang fitur yang tadi kita udah sebutkan, mungkin bisa visit ke seller.tokopedia.com untuk belajar lebih lanjut ya. Ya, bisa juga follow Instagram Tokopedia Seller karena di situ juga lengkap info dan edukasi seputar fitur-fitur di Tokopedia ya. Iya, benar. Oke, ini udah kita mau masuk ke pertanyaan nih, teman-teman. Ada yang nanya di komen Facebook dan Tokopedia Play. Ada Andrili di Facebook nanya gimana caranya sih tampil di halaman pertama pencarian, Kak? Oke, kita langsung jawab aja kali ya. Langsung jawab aja ya. Ya, gimana caranya tampil di halaman pertama pencarian? Ini sebenarnya udah persis kayak yang kita jelasin di awal nih. Jadi caranya adalah dengan memiliki skor produk yang baik. Nah, skor produk yang baik itu kuncinya ada 3 tadi nih. Kita akan berkaca ke apa yang pembeli lihat. Jadi penamaan produk itu penting banget. Kedua, foto, dan yang ketiga deskripsi. 3 ini kalau misalnya lengkap dan diupload dengan baik, itu nanti akan meningkatkan skor produk. Dimana skor produk itu menentukan siapa-siapa yang urutannya semakin di atas gitu. Iya, benar. Tadi kayak misalnya Putri kayak beli makanan kucing, tadi kan lihat kan kalau pembeli itu search-nya tuh sedetail itu. Jadi semakin lengkap dan detail nama produknya, maka akan semakin mudah dicari gitu. Iya, jadi mungkin jawaban simpelnya nih dari kalau kalian seller-seller yang ingin banget tampil di urutan atas-atas atau di halaman pertama gitu ya. Pertama harus pastikan dulu produk kamu kualitasnya sudah oke ya, dan mungkin dan jangan lupa banget ketika nanti kalian sudah mendapatkan transaksi pertama dan pembeli sudah mulai berdatangan, sudah mulai bertransaksi, jangan lupa untuk selalu minta rate produk kamu di Tokopedia gitu. Beri review dan rating, karena review dan rating itu ngaruh banget ya, Ra, untuk gimana caranya produk itu kalau review dan ratingnya bagus dia akan munculnya makin di atas dan pembeli juga makin tertarik untuk ke situ gitu karena produknya sudah terpercaya gitu. Nah, ini pertanyaan kedua ada dari Nina Purba. Gimana cara buat voucher toko? Voucher toko ini fitur favorit sekali ya. Jadi caranya gampang. Jadi masuk ke aplikasi Tokopedia tapi yang di desktop atau di PC. Jadi masuk ke halaman toko, di situ ada menu
toko, terus diklik, terus muncul di situ ada voucher toko. Nah ini tinggal diklik aja, akan langsung masuk ke halaman di mana teman-teman bisa masukkan detail voucher tokonya. Jadi kayak mau vouchernya ada 2 nih, mau garis ongkir atau mau yang cashback, itu tinggal dipilih, terus bisa tentuin budgetnya sendiri juga gitu. Caranya gampang banget, tinggal masuk aja. Terus kalau misalnya mau lebih detail, semuanya ada di seller.tokopedia.com. Silakan dicari voucher toko gitu. Oke. Terus ini ada yang nanya. Nama yang buat produk. Ini dari pertanyaan dari Bun Leong di Tokopedia Play ya. Oke, ini alat-alat sulam alis sebenarnya ada apa aja sih? Nah, aku kurang tahu nih alat sulam alis tuh seperti apa ya. Aku nggak sulam alis sih. Kamu juga kamu emang udah tebel dari sananya ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau penamaan sulam alis, nah ini kita harus lihat dulu detail sebenarnya sulam alisnya itu alatnya mungkin apakah satuan atau satuan ataukah satu set alat sulam alisnya gitu. Mungkin kita coba balik lagi ke rumus tadi ya, Ra. Pertama jenis produk. Nah, jenis produknya apa nih? Alat sulam alis. Nah, mereknya apa? Mungkin kalau dari toko Bun Leong nih udah ada mereknya, merek alat sulam alisnya bisa dimasukkan ke situ. Misalnya alat sulam alis merek X gitu. Nah, kemudian mungkin keterangannya apa? Nah, kalau misalnya dia jualnya satu set gitu, alat sulam alis merek X satu set lengkap gitu. Terus di akhirnya dia tambahkan kata promosi murah atau apa nih berkualitas. Pas banget kita pokoknya ya itu, jadi kayak alat sulam alis merek X murah berkualitas. Nah udah deh langsung itu kan udah menarik tuh dari namanya. Habis itu langsung deh sisi produknya kanan kiri atas bawah udah ada semua tuh. Iya benar. Jadi dilengkapin lagi. Iya kayaknya kalau alat sulam alis itu udah lumayan ini ya, kalau orang mencari gitu kan, misalnya dia baru mau belajar sulam alis terus mau cari alat sulam alis di Tokopedia, ya pasti yang pertama dia ketik alat sulam alis ya. Alat sulam alis, terus mungkin emang dia kalau nyarinya yang lengkap pemula gitu kan langsung mau satu set aja, ya mungkin bisa ditulis satu set gitu, murah gitu kalau misalnya emang ada yang cari yang murah gitu. Ini kita bentar lagi mau ada kuis ya. Iya benar. Semoga membantu tadi. Terus bentar lagi kita pada mau hadiah nih kayaknya banyak banget yang minta hadiah ya. Nggak sabar. Oke baik. Nanti jangan lupa ya kalau mau ikutan kuisnya nih, yang nonton di Facebook atau yang belum nonton, buruan buka aplikasi Tokopedia terus kita shake. Nanti akan muncul nih. Akan muncul kuisnya. Dan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Ini ada komentar dari Intan Bunda Berto, katanya betul banget sebagai buyer sering lihat deskripsi sama review. Bener kan terbukti. Sebagai pembeli. Jadi emang semakin detail tuh semakin menarik gitu. Kayak tadi misalnya alat sulam alis di deskripsinya tuh mungkin dijelasin, cara pakainya tuh gimana sih? Iya benar. Gitu. Mungkin emang waktu barangnya datang udah ada deskripsinya di boxnya, tapi kalau yang sebelum beli kan kita mau lihat juga ya. Iya, apalagi kan ini belinya online, kita nggak bisa ngeliat langsung secara fisik gitu, nggak bisa menilai langsung. Jadi pembeli itu sangat bergantung pada apa informasi dari buyer gitu, apa yang buyer tulis, apa yang terletak di deskripsi, apa fotonya gitu. Jadi yang kedua makanya seller-seller juga jangan lupa untuk selalu minta review dari pembeli gitu. Nah, sebagai pembeli nih mungkin di sini juga ada pembeli-pembeli yang nonton ya gitu. Nah, jadi kalian tahu kan kalau review kalian itu sangat membantu untuk seller gitu. Review produknya sangat membantu. Jadi kalau bisa setelah transaksi selesai jangan lupa di review karena itu sangat membantu seller loh. Banyak banget tipsnya. Udah siap belum nih untuk kuis? Kayaknya udah nggak sabaran. Udah materinya udah semua ya. Nah ini yang di Facebook nih, karena kita mau kuisnya kan hanya bisa di aplikasi. Jadi ayo semua pindah ke aplikasi. Buka aplikasinya. Terus kita akan mulai kuisnya. Kita udah bisa mulai Kak. Hadiahnya Tokopedia gift card ya, senilai 50.000, ada 3 pemenang. Ada 3 pemenang, ada 3 pertanyaan ya. Iya, 3 pemenang, ada 3 pertanyaan. Ya, kesempatannya banyak. Sudah bisa? Sip. Pertanyaan pertama. Pertanyaan 1, Rara dulu. Aku lupa. Pertanyaan pertama, gampang. Kebiasaan pembeli saat melakukan transaksi online, kecuali A. Pencarian produk, B. Bertanya kepada teman, C. Membaca deskripsi produk, D. Melihat foto produk. Waktunya 1 menit ya untuk jawab. Waktunya 1 menit. Tahan. Jawab sekarang. Jangan lupa nih di bawah sini ditulis. Kita ulang lagi ya. Kebiasaan pembeli saat melakukan transaksi online. A. Kecuali A. Pencarian produk, B. Bertanya kepada teman, C. Membaca deskripsi produk, dan D. Melihat foto produk. Nah, mana? Bisa tulis jawabannya di komentar. Di kolom komentar. Gampang banget ya? Gampang banget. Iya, gampang banget.
Aku pengen jawab boleh juga gak? Aku juga jawab. Biar dapat Gak bisa. Oke. Muter di Facebook nih. Yang di Facebook, ayo jangan lupa kita pindah ke aplikasi sekarang. Jangan lupa kuisnya hanya bisa di aplikasi ya. Jangan kalian tulis di komen Facebook karena nggak akan bisa kebaca. Nggak dapat hadiahnya. Masih kita tungguin nih, ayo. Oke. Lanjut. Udah 1 menit belum? Oh belum, oke terus jawab ya. Oke. Pertanyaannya masih mudah. Jawab. Ada apa tadi gift cardnya berapa, Ra? 50.000. Lumayan loh, buat ya lumayan lah buat beli tambah-tambahin ya di Tokopedia. Oke. Berkali-kali boleh. Boleh biar jawab. Biar kelihatan makin aja, banyak dibahas gitu. tapi ya dia semua. Biar banyak aja jawab sekarang kan gampang ya. Iya, gampang banget. Lebih mudah daripada jawaban kalau salah jawabannya kita gagal tadi sih memberi materinya ya. Gampang kok. Udah? Habis? Oke, habis. Lanjut. Oke, kasih tahu jawabannya. Jawabannya jadi adalah bertanya kepada teman. Jadi, ya itu dia tadi bertanya kan 3 pada teman, saya ulang-ulang terus ya. Iya, benar. Mencari produk, terus deskripsi, foto. Kalau misalnya nanya ke teman, ya nggak akan meningkatkan penjualan mau juga. bertanya pada teman, fotonya bagus, bertanya gitu. pada keluarga, bertanya pada Tuhan, tidak ngeri. Pokoknya kita, ya tadi jawabannya adalah 3 yang lain itu. Gitu. Kecuali bertanya kepada teman. Oke, ya. Masih ada kesempatan 2 pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua, buat kamu gantian. Oke, sekarang aku akan bacain pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, apa yang pertama kali dilihat dengan detail oleh pembeli ketika ingin membeli sebuah produk? Gampang banget. Oke, ini gampang. A. Kurir. B. Foto produk. C. Varian. D. Batch toko. Oke, nah waktunya 1 menit ya. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke, ini aku juga pengen balas. Aku pengen jawab. Ayo jawab. Udah ada yang jawab? Sudah. Oke. Tuh, jawabannya juga gampang banget ya karena kita ulang-ulang terus. Ya, itu gitu. Ayo udah banyak nih yang jawab, yang lain juga jawab. Karena kalian juga berkesempatan mendapatkan. Lumayan loh. Lumayan loh. Berjajan Ciki. Oke. Apa yang pertama kali dilihat oleh pembeli ketika ingin membeli sebuah produk di Tokopedia? Kurir, foto produk, varian atau batch toko. Aduh, gampang sekali. Aduh, so easy. Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah? Oke, masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Ayo. Jangan tanya ke sebelah ya. Karena jangan nyontek sama sebelahnya atau phone a friend mungkin. Jangan sampai ntar 1 menitnya keburu habis. Iya. Oke, tulisnya lengkap sama jawabannya ya. Jangan cuma A, B, C. Kita ulang lagi deh. Apa yang dilihat dengan detail oleh pembeli ketika membeli sebuah produk? A. Kurir. B. Foto produk. C. Varian. D. Batch toko. Tulis lengkap dengan jawabannya ya. Kita ikutan juga kali ya. Ternyata ngasih contekan. Iya. Bisa. Oke. Terus waktunya masih ada. Oke, habis. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir. Siapa nih yang mau jawab? Ya udah, kamu dulu ntar aku yang jawab. Bacain pilihannya ya. Pertanyaan ketiga. Kenapa sebagai seller harus melakukan verifikasi toko? Kecuali. Jadi dari jawaban yang kita sebut, pilih yang bukan ya, pilih yang salah. Oke. A. Akan muncul di flash sale. B. Skor toko meningkat. C. Mendapatkan power badge. D. Ikutan promo Tokopedia. Waduh, ini juga gampang sih. Oke, kenapa ya harus verifikasi toko ya? Kenapa? Verifikasi toko itu kan seperti tadi kita bilang penting ya. Nah, alasannya kenapa sih? Karena jawaban-jawaban di bawah ini yang kita sudah sebutkan kecuali yang mana gitu. Buat yang nggak tahu, verifikasi toko itu yang upload KTP. Iya, mungkin yang udah jadi seller udah sering banget kita himbau untuk upload KTP. Iya, jadi buat yang belum verifikasi toko itu kita menghimbau lagi karena menurut kita mudah ya, Ra. Prosesnya tuh cuma foto KTP kalian aja dan foto kalian selfie pakai KTP. Udah gampang, langsung banyak banget kemudahannya. Seperti kecuali kita baca lagi ya. A. Muncul di flash sale. B. Skor toko meningkat. C. Mendapatkan power badge. Dan D. Ikutan promo Tokopedia. Mana yang bukan nih? Ayo kita langsung komen aja. Kira-kira jawabannya mana? Oke, ayo semuanya. Abis ini kita akan umumin pemenangnya. Gitu.
Berarti tadi kita udah dikasih jawabannya belum ya pertanyaan nomor 2? Belum ya? Oke. Jadi kalau yang nomor 2 Soal tadi, nomor 2 tadi kita belum kasih tahu jawabannya ya. Jadi buat kalian yang udah jawab, jawaban yang benar adalah foto produk. foto produk dong, yang pertama kali dilihat oleh Bukan pembeli. kurir, varian Iya. nanti aja, batch toko, ya mau seller besar kecil, ya yang penting fotonya menarik dulu dong. Iya. Gitu. Iya, benar. Oke, yang pertanyaan ketiga masih ada waktu untuk menjawab. Ayo, Masih ada waktu? Ya. bagaimanakah keuntungan dari verifikasi Toko. Mana yang bukan? Apakah itu muncul di flash sale, skor tokonya meningkat, mendapatkan power badge atau bisa ikutan promo? Nih mana yang bukan? Nih kayak semua jawabannya bagus-bagus. Iya. Tapi mana nih yang bukan? Nih kayak tricky ya. Iya, tricky Pertanyaannya agak sebenarnya. susah gitu. Iya, sebenarnya semuanya terlihat seperti keuntungan, Tapi ada yang bukan. keuntungan mana yang verifikasi toko gitu. Oke, waktunya masih ada nggak teman-teman? Oh, masih yang ada. ketiga udah masih ada udah Masih ada selesai. waktu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Oke, sudah selesai. Sudah. Oke, kita udah dapat pemenangnya belum ya? Oke, jadi nama pemenangnya ini kita pilih dari yang jawabannya benar. Benar dan juga paling cepat paling cepat. setiap pertanyaan. Gitu. Jadi tadi yang nyontek, Aduh, sayang sekali. ya kalau dia nyontek tapi paling cepat juga sebenarnya bisa menang sih. Asalkan benar jawabannya. Iya. Gitu. Oke. Hadiahnya adalah gift card Tokopedia ya, akan kita Iya, kasih. gift card Tokopedia. Oke, kita udah bisa umumkan nama pemenangnya belum kakak? Sudah bisa umumkan nama pemenang? Oke, sudah. Oke. Oke. Nama pemenangnya silakan put nama-namanya. Satu. Oke, pemenang pertama. Ini dari pertanyaan pertama ya, atau yang mana aja? Ya, Pokoknya dari ini 3 pertanyaan pemenang ya. pertama. Yang pertama adalah Afid Triani. Yeay, selamat. Oke, yang kedua siapa, Ra? Yang kedua atas nama Nixon Sanjaya. Yeay, selamat. Congrats. Dan yang terakhir, ayo semuanya berdoa. Yang terakhir adalah Kasai HS. Yeay, selamat. Masing-masing mendapatkan gift card dari Tokopedia sebesar 50.000. Sebesar 50.000. Tuh, nanti kita Oke. akan kirimkan Kirimkan besok ya. Top chat Besok ya. melalui Top Chat. Jangan lupa dicek terus aplikasinya, siapa tahu nih kayak, oh gift card udah dateng gitu. Oke. Langsung deh. Oke. Nah, berakhir juga sesi kita ya. Kali ini semoga iya, cukup panjang ini. tips-tips yang kita kasih Berguna buat teman-teman buat yang semua baru seller, jualan. iya. Yang udah mulai jualan juga mungkin bisa di upload lagi produk-produk barunya, terus kalau biar produk barunya ini makin laku, ikutin tips kita yang tadi. Iya, kita Gitu. juga ya mohon maaf ya kalau tadi ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, dan doain kita bisa muncul lagi di live class Berikutnya. ya, dan nantikan juga live class selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Betul Ya. sekali. Dan ada hadiah-hadiah juga pastinya. Ya, oke. Segitu aja. Aku Thank Putri. you. Aku Rara. Dadah. Bye. Terima kasih. Kamu kita